Bab 271, Keluarga Stephen. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Sujin, jangan bersulang atau minum anggur yang enak. Stephen berkata dengan ekspresi dingin, keluarga Stephenku, yang dikenal sebagai salah satu dari 8 keluarga besar Kekaisaran Surga Do, melawanku, kau tidak akan baik-baik saja. Tuanku, Sujin tidak pernah menjadi orang yang takut pada kekuasaan. Sujin juga menjawab dengan dingin, jika kau melakukannya, silakan kembali. Sejujurnya, aku di sini hari ini, dan aku tidak bermaksud untuk kembali dengan tangan kosong. Stephen berkata dengan ekspresi dingin, Sujin, karena kau tidak tahu bagaimana cara mempromosikan, jangan salahkan aku. Stephen, apakah kau pikir kau adalah lawanku? Sujin juga sopan, jangan lupa, ini adalah Universitas Tianshui. Bagaimana dengan itu, apakah kau pikir kau mengada-ada? Stephen tersenyum tipis, sejujurnya, aku baru saja memasukkan obat ke dalam tehmu. Pikiran Sujin mulai terasa pusing ketika dia mendengar kata-kata itu, dan anggota tubuhnya menjadi lemah. Stephen, kukatakan padamu, di mahkota Lord Wang, tetapi di Tianshui Colege, kau berani melakukan ini, apa kau ingin mati? Betapa mulianya karakter di bawah mahkota raja. Stephen menjawab, apakah dia akan mengurus hidup dan mati seorang paria? Terlebih lagi, tidak mungkin baginya untuk menyinggung seluruh keluarga Stephen demi seorang dekan perguruan tinggi. Dengan mengatakan itu, Stephen hendak menerkam Sujin. Keluarga Stephen yang luar biasa. Namun, pada saat ini, di belakang Stephen, sebuah suara terdengar tanpa amarah dan gengsi. Stephen terkejut pada awalnya, dan kemudian dia melihat wajah yang sangat tampan, jadi dia segera berlutut dan berkata, Raja telah dinobatkan. Stephen, sebagai generasi penguasa kota Tianshui, kekacauan di bawah yurisdiksinya, kota Gajah Langit, telah diratakan dengan tanah, tetapi kau mabuk di sini. Chuqin tersenyum pelan, belum lagi, berani merencanakan kejahatan. Begitu suara itu jatuh, Chuqin menamparnya dan langsung menghantam Stephen. Setelah berputar 720 derajat di udara, Stephen jatuh terduduk dengan keras, darah menyembur deras. Ayo, Stephen berteriak ketakutan. Jangan berteriak, mereka semua sudah mati. Chuqin tersenyum pelan, lalu berjalan ke samping Stephen, menginjak kakinya langsung, dan langsung mematahkan lengannya. Tiba-tiba, raungan menyakitkan datang langsung dari mulut Stephen. Pada akhirnya, pedang sura merah tua di tangan Chuqin muncul dan langsung menusuk jantung Stephen. Dalam sekejap, Stephen ditelan oleh kabut darah pedang ilahi sura, dan tidak ada sisa yang tersisa. Chuqin Mianxia, melihat Stephen terbunuh secara langsung, Sujin merasa sedikit takut di dalam hatinya, tetapi lebih pada kehangatan dan kejutan. Begitu suaranya jatuh, Sujin tampak sedikit tidak berdaya, dan langsung jatuh ke tanah. Chuqin segera berteleportasi, membantu Sujin berdiri, dan segera menyuntikkan kekuatan rohnya ke tubuh Sujin. Tidak lama kemudian, beberapa racun hitam mengalir keluar dari jari-jari Sujin, dan dia hanya menjadi sadar. Apakah kamu baik-baik saja? Chuqin menatap Sujin dan tersenyum lembut. Sujin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, terima kasih Chuqin Mianxia, aku sudah jauh lebih baik. Tapi, di bawah mahkota Pangeran Wang, kamu membunuh Stephen, kata Sujin dengan wajah khawatir. Sampah, bukankah seharusnya kamu membunuhnya? Chuqin tersenyum acuh tak acuh. Hati Chuqin masih sedikit, jika dia tidak memiliki dirinya sendiri, Stephen ini mungkin berhasil. Tentu saja, sekarang, tidak akan pernah lagi. Selain itu, Chuqin merasa sedikit bersalah. Dia berencana untuk memberi Sujin obat sekarang. Apa bedanya dengan Stephen? Namun, keluarga Stephen adalah salah satu dari 8 keluarga besar Kekaisaran Heavendall, dan Stephen Lin adalah putra dari kepala keluarga Stephen. Saya khawatir mereka akan menuntut yang mulia. Jangan khawatir tentang ini, Chuqin berkata dengan tenang, jika demikian halnya, keluarga Stephen tidak perlu ada. Sujin sangat terharu ketika mendengar ini, air mata kristal memadat di matanya. Faktanya, Akademi Tianshui telah ditekan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak semua merekrut warga sipil, yang terpenting adalah keluarga Stephen ini. Keluarga Stephen jelas membantu Akademi Tianshui untuk menekan para bangsawan itu. Faktanya,
Su Jin tahu bahwa para bangsawan ini dihasut oleh keluarga Stephen. Hanya saja Su Jin selalu takut dengan kekuatan keluarga Stephen dan menelan napasnya, tidak berani mengatakannya. Terakhir kali Dugu Bo datang ke Akademi Tianshui, Su Jin tidak berani mengatakannya, yang menunjukkan betapa Su Jin takut pada keluarga Stephen. Mengapa kamu menangis? Chu Qin tersenyum sedikit. Terima kasih, Chu Qin Mianxia, kata Su Jin, menyeka air matanya. Ketika Chu Qin melihat ini, dia berhenti, dan dengan lembut memeluk kepala Su Jin dan menekannya ke lengannya. Apakah kamu takut, keluarga Stephen, yang tidak berani melakukan apapun padaku, akan membalas dendam padamu dan Universitas Tianshui? Chu Qin, kamu telah melakukan cukup banyak untuk Su Jin dan Universitas Tianshui. Selanjutnya, biarkan Su Jin yang mengurusnya. Su Jin menjawab, keluarga Stephen yang luar biasa, tampaknya benar-benar tidak mudah. Pupil mata Chu Qin menyusut, Dugu senior, King Long, peri api. Ya, Dugu Bo di luar dan naga Azure dan Yan Ling Ji di tubuh Chu Qin muncul di depan Chu Qin pada saat yang sama. Maju, kota Stephen. Dalam waktu 2 jam, aku memilih kepala patriark keluarga Stephen. Chu Qin menjawab, siapapun yang berhenti dan membunuh, aku akan menunggu di sini. Ya, Dugu Bo Yan Ling Ji Raja Naga bermata hijau, pada saat yang sama memimpin perintahnya. Pada saat ini, King Long dan Yan Ling Ji tidak memiliki kemunafikan yang biasa, karena mereka melihat kemarahan yang nyata di mata Chu Qin. Mendengar ini, Su Jin langsung tercengang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Qin, dan dia sedikit bingung, di bawah mahkota Wang Jue. Jangan khawatir, 2 jam kemudian, kamu seharusnya bisa melihat kepala-kepala keluarga Stephen. Chu Qin tersenyum lembut. Terima kasih, Chu Qin Mianxia. Su Jin berkata sambil berlinang air mata. Mengapa kamu menangis lagi? Chu Qin mengeluarkan sapu tangan dari wadah pemandu jiwa dan dengan lembut menyeka air mata untuk Su Jin. Saat menyeka, Chu Qin tiba-tiba merasa emosional, menghentikan tindakan menyeka, memiringkan kepalanya sedikit dan menggerakkan bibirnya ke bibir merah Su Jin. Su Jin tidak melawan, dan perlahan menutup matanya. Tepat ketika Chu Qin dan Su Jin sedang berciuman, Lin Dai masuk dari luar ruangan, Tuan. Tepat ketika Lin Dai hendak meneriakkan kata, kakak senior, dia membeku ketika melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, Chu Qin memberinya tanda untuk berhenti, dan Lin Dai mengerutkan kening, dan dia dengan patuh keluar dari ruangan. Apakah Lin Dai baru saja memanggilku? Setelah beberapa saat, Su Jin membuka matanya dan menatap Chu Qin dengan beberapa keraguan. Wah, kamu salah. Chu Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, meskipun Su Jin sedikit bingung, dia menjawab sambil tersenyum. Su Jin, tinggallah bersamaku mulai sekarang. Chu Qin menjawab, dengan cara ini, tidak ada yang berani menindasmu lagi. Tapi, di bawah Chu Qin Mian, latar belakang Su Jin rendah hati dan tua, aku khawatir aku tidak akan layak untukmu. Su Jin dengan lembut menggigit lidahnya. Aku, Chu Qin memilih wanita, aku selalu hanya melihat perasaan. Chu Qin tersenyum, tanya saja padamu, berjanji atau tidak? Aku berjanji, karena Chu Dan Qin telah mengatakannya, bagaimana mungkin Su Jin melepaskan kesempatan langka ini? Ding, terdeteksi bahwa Su Jin jatuh cinta pada tuan rumah, dan Dewi Su Jin 100% disukai. Cit, beku selama ribuan mil, cit rahasia, sayap terbang. Mendengar suara sistem, Chu Qin bahkan lebih senang. Dia ingin mencium Su Jin lagi, tetapi mendengar suara Dugu Bo di luar pintu, siapa kamu, berani mengintip Chu Qin? Dengan itu, Yan Ling Ji, King Long, dan Dugu Bo masuk. Di tangan Yan Ling Ji, memegang bungkusan kain, dan Dugu Bo menarik seorang wanita anggun di satu tangan, itu adalah Lin Dai. Adik perempuan, Su Jin menatap Lin Dai di tangan Dugu Bo dan bergegas menghampiri. Dugu senior, lepaskan dia. Chu Qin juga bergegas memberi perintah. Adik perempuan, Dugu Bo segera melepaskan Lin Dai, yang menatap Su Jin seolah-olah dia dianiaya. Adik perempuan, mengapa kamu mengintip keluar pintu? Su Jin menatap Lin Dai dengan curiga. Lin Dai melirik Chu Qin setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian menjawab, saya baru saja keluar dari pintu dan saya ditangkap. Ini, Chu Qin, saya minta maaf. Dugu Bo mendengar ini dan langsung berkata bersalah kepada Chu Qin. Tidak apa-apa, Chu Qin tersenyum tipis, berbicara tentang Ling Ji King Long, Dugu senior, mengapa kamu kembali begitu cepat?
Kepalanya telah dipenggal. Yan Lingji mengangkat kain di tangannya dan berkata, orang ini, tidak jauh di luar kota Tianshui, ditangkap oleh kita bertiga. Petik 2. Apakah kamu yakin itu adalah kepala keluarga Stephen? Jangan membunuh makhluk yang salah, kan? Chu Qin sedikit terkejut. Jangan khawatir, Tuan. Qinglong menjawab, kereta orang ini dikawal oleh Sersan Tiandou, dan ada bendera dengan 3 karakter, Stephen, di atasnya. Kita tidak mungkin membuat kesalahan. Ya, dan kami bertanya, orang ini tidak terlalu sombong. Dia membuka mulutnya karena dia adalah kepala dari 8 keluarga besar, patriark keluarga Stephen, dan putranya adalah penguasa kota Tianshui. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memotong kita. Dia mengulurkan tangannya dan meremas kepalanya, dan para sersan surga Dou dan pengikut Master Jiwa semuanya terbunuh. Yan Lingji mengikuti. Chu Qin, apakah kamu ingin melihatnya? Tidak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Chu Qin mengangguk. Chu Qin, ada kepala dari kepala keluarga Stephen. Su Jin bertanya dengan heran. Patriark dari 8 keluarga besar, ayah dari penguasa kota Tianshui, Stephen George. Lin Dai menyusut dengan pupil matanya. Ya, Chu Qin tersenyum tipis. Mendengar ini, Su Jin dan Lin Dai sama-sama tercengang. Terutama Su Jin. Chu Qin hanya mengatakan bahwa dia akan memenggal kepala Stephen George dalam waktu 2 jam, tetapi dia melakukannya. Lin Dai, aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu adalah penguasa kota Gajah Langit. Chu Qin menatap Lin Dai dan tersenyum. Di bawah mahkota Wang Jue, kota langit telah diratakan dengan tanah, dan aku bukan lagi pemilik kota. Lin Dai berkata dengan sedikit malu. Tidak apa-apa, tidak buruk. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa kota Tianshui. Chu Qin berkata sambil tersenyum. Ah, Lin Dai tercengang, kota Tianshui, penguasa kota. Ya, kota Tianshui bertindak sebagai penguasa kota, ditambah markis dari Kekaisaran Tiandou. Oh, ya, dan dekan Universitas Tianshui. Bagaimana menurutmu? Tanya Chu Qin. Chu Qin bertanya kepada Qian Renshui secara khusus tadi malam. Dia adalah seorang pangeran dengan kekuatan nyata, sebanding dengan raja yang berdampingan satu kata di masa lalu. Belum lagi penunjukan seorang markis, Anda dapat menunjuk seorang gubernur, dan penunjukan penguasa kota Tianshui yang kecil tentu saja tidak menjadi masalah. Ini menunjukkan betapa seriusnya Kaisar Sueye memperlakukan Chu dan Qin, bagaimanapun juga, dia adalah tunangan yang paling mencintai putrinya. Faktanya, Kaisar Sueye, yang dapat menganugerahkan gelar Raja Qinglong dari Chu Qin, memiliki niat lain untuk menggantikan Sue Xing dan menyeimbangkan kekuatan Sue Qinghe. Pada level ini, Qian Renshui tidak memberitahu Chu Qin karena dia merasa itu tidak perlu. Yang tidak diharapkan Sue Ye adalah bahwa, Sue Qinghe, milik Chu Qin dan Qian Renshui akan memiliki hubungan dekat dengan jarak negatif. Di bawah Wang Jue, apakah kamu benar-benar memilihku? Lin Dai berkata dengan nada menyanjung, tapi, di mana penguasa kota yang asli? Aku membunuhnya. Chu Qin hanya menjawab, baiklah, jangan menggiling, dan menggiling lagi, aku menyesalinya. Ya, Lin Dai, penguasa sementara kota Tianshui, lihat mahkota Wang Jue. Lin Dai segera berlutut ke arah Chu Qin dengan satu lutut. Ya, Chu Qin tersenyum sedikit, dan mengeluarkan perintah Raja Naga Azure dari wadah pemandu jiwa, ambil tokenku dan segera pergi ke rumah penguasa kota. Selain itu, Dugu Senior, Qinglong, dan Yan Lingji, tidak peduli seberapa keras kalian bekerja. Kalian bertiga akan melakukan perjalanan sebagai Lin Dai untuk menjabat dengan lancar. Jika kalian menemui rintangan, kalian akan tetap terbunuh. Ya, Dugu Bo dan 3 orang memimpin jalan lagi. Setelah mereka pergi, hanya ada Su Jin dan Chu Qin yang tersisa di ruangan itu. Jiner, apa pendapatmu tentang keputusanku? Chu Qin menatap Su Jin dan bertanya, adikmu, Lin Dai, apakah kau bisa memenuhi syarat sebagai penguasa kota-kota Tianshui? Menurutku itu mungkin. Su Jin mengangguk dan berkata, adik Lin Dai, dia sudah menjadi kaisar jiwa. Mantan Stephen Lin tidak lebih dari raja jiwa. Selain itu, dia menjadi penguasa kota surgawi, para ksatria wanita. Kepala kelompok itu memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman manajemen. Jadi dalam hal kekuatan dan bakat, dia tidak memiliki masalah sama sekali, hanya. Petik 2. Hanya apa? Chu Qin mengerutkan kening. Hanya Chu Qin, adik, yang akan menjadi penguasa kota-kota Tianshui,
dia juga akan menjadi dekan Akademi Tiansui, ditambah kepala ksatria wanita, apakah itu terlalu lelah? Su Jin bertanya. Yah, memang. Chukin menjawab, kalau begitu, Jiner, carilah cara dan cari orang lain untuk menggantikanmu. Kalau tidak, aku akan merekomendasikan penguasa kota lain kepada Paman Sue. Baiklah, bagus. Su Jin langsung setuju. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan memeluk Su Jin erat-erat ke dalam pelukannya, sehingga tubuhnya dan rusa raksasa yang sombong itu melekat erat padanya. Su Jin juga memeluk Chukin erat-erat, tidak ingin berpisah, dan menggerakkan tubuhnya dengan sengaja untuk membuat Chukin lebih nyaman. Jiner, kamu baik atau buruk? Chukin secara alami merasakan perilaku Su Jin, dan berbisik lembut di telinganya. Su Jin sedikit panik. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi pacar Chukin, dan dia tidak mengenal Chukin dengan baik. Detik berikutnya, Chukin tersenyum. Aku suka. Saat dia berkata, telapak tangan Chukin naik ke pinggul Su Jin. Sebenarnya, aku juga sangat buruk. Oke, wajah Su Jin memerah, tetapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Chukin menyelamatkannya 2 kali dan juga menyinggung keluarga Stephen untuknya. Apalagi yang tidak bisa dia berikan kepada Chukin. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Pada hari ini, ada banyak burung di alun-alun Universitas Tiansui, tetapi ketika saya perhatikan dengan seksama, ternyata itu adalah Zhu Zuqing, Xiao Wu, Ning Rongrong, Wang Qiwer, Ye Lingling, Huo Wu, Sui Binger, dan Sui Yuer, Sui Wu, Huliena, Zhu Zuyun, Meng Yan, Qiu Ruoshui, Yu Hairu, mengelilingi mereka. Namun, di belakang mereka, sepasang sayap terbang emas tumbuh. Kelompok wanita cantik ini, terbang bersama, seperti peri yang turun dari langit, sangat menyenangkan untuk dilihat. Alasannya tidak diragukan lagi karena keterampilan sayap terbang yang diajarkan oleh Chukin. Tanpa diduga, suatu hari saya akan bisa terbang. Ning Rongrong tampak sangat bersemangat. Ya, perasaan terbang sangat luar biasa. Zhu Zuqing mengangguk. Dudu, aku akan datang. Namun, tepat ketika mereka merasa bangga, cahaya putih, seperti kilat, melintas di depan mereka. Apa itu? Begitu cepat. Xiao Hu dan Zhu Zuyun berkata dengan heran pada saat yang sama. Aku tidak tahu, ini berakhir dengan desiran. Sui Binger menggelengkan kepalanya. Hehe, ini aku. Ketika semua orang bingung, postur anggun Bai Chen Xiang jatuh. Siang-siang, para wanita tiba-tiba menyadari. Sapi berekor runcing memang roh seni bela diri tercepat di seluruh benua. Seru Huo Wu. Ya, aku tidak menyangka aku bisa terbang sekarang. Kecepatan si burung walet berekor runcing sangat cepat. Dugu Yan mengikutinya. Kakak-kakak, jangan patah semangat. Bai Chen Xiang tersenyum dan berkata, Chukin, setelah mengatakan itu, semakin kau melatih sayapmu untuk terbang, semakin cepat kau akan terbang. Benarkah? Wang Qiwer berkata dengan mata berbinar. Ya, Huliena mengangguk, kakak Qiwer, kau tidak mendengarkan dengan saksama pada pandangan pertama. Hehe, Wang Qiwer tersenyum. Kenapa? Sayap kakak Lingling berbeda dengan sayap kita. Wang Qiwer menatap Ye Lingling dan bertanya. Karena milikku adalah tulang jiwa eksternal, bukan sayap terbang. Ye Lingling menjawab. Ya, kakak Qiwer, milikku berbeda. Dou mengikuti. Jiwa bela dirinya adalah angsa kecil dan seorang ahli jiwa terbang. Senang datang dari alam dewa. Bisik Qian Renshui, melihat bahwa wanita-wanita yang bukan binatang roh terbang ini juga bisa terbang. Suer, kau tidak mempelajarinya sendiri, jangan salahkan aku. Chukin balas tersenyum. Aku seorang serapim, dan aku tidak perlu belajar terbang. Qian Renshui menjawab, apakah ada rahasia lain yang bisa diajarkan kepadaku? Apakah kamu sudah mempelajari meraj Dewa Naga yang diajarkan terakhir kali? Tanya Chukin. Baiklah, aku sudah mempelajarinya. Qian Renshui mengangguk patuh, hantu Dewa Naga, layak menjadi ramalan tertinggi dari klan binatang buas. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan Kontra. Ya, Chukin tersenyum tipis. Di bawah mahkota Wang Jue, kereta perang dan kuda telah dipersiapkan, dan para ksatria surga Do siap berangkat kapan saja. Pada saat ini, Rogerson berjalan ke sisi Chukin dan berkata dengan hormat. Jangan main-main, kami siap untuk kembali ke kaisar pertarungan surgawi. Teriak Chukin, melihat para wanita bahagia di dunia. Setelah mendengar kata-kata itu,
para wanita itu mengencangkan sayap mereka dan mendarat di samping Chukin. Pada saat yang sama, Ziji, Tang Yuehua, Jiu Yaoji, Ayin, Yuji, Brigitte, Nightmare Yu, dan Liu Erlong juga berkemas dan membungkuk dan pergi. Kemarilah, mereka tidak seperti Xiao Wu dan yang lainnya, kepolosan mereka yang seperti anak kecil masih muda. Oke, akhirnya aku bisa kembali ke ibu kota Kaisar Heavendou. Ning Rongrong tampak sangat gembira, bagaimanapun juga, Kekaisaran Tiandou adalah rumahnya. Ya, aku sudah lama tidak bertemu ayahku, jadi aku merindukannya. Sue mengangguk setelahnya. Jangan khawatir, Jiner belum datang. Chukin balas tersenyum. Chukin, begitu suara Chukin jatuh, suara Sujin terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa kecuali Sujin, Lindai, dan sekelompok satria wanita berbaju besi, semuanya berlari kencang di atas kuda mereka. Jiner, Chukin segera menyapa semua orang dengan semua orang. Chukin, Sujin segera terbang dari kudanya, menatap Chukin dan berkata, Chukin, adik perempuan Lindai ingin kembali ke surga dan melawan ibu kota kekaisaran bersama kami. Hah, Chukin menatap Lindai dengan sedikit heran. Lindai, kamu telah tampil sangat baik selama kurun waktu ini. Keamanan kota Tianshui dan sisa-sisa sekte dewa pembunuh di daerah itu telah dibersihkan dengan sangat baik. Aku juga berencana untuk secara resmi mengangkatmu sebagai penguasa kota Tianshui. Terima kasih Wang Jue atas kebaikanmu. Lindai menjawab, namun, aku tetap tidak ingin menjadi penguasa kota. Selain itu, Dekan Universitas Tianshui, aku juga menyerahkannya kepada Wakil Dekan Limin. Aku berencana untuk memimpin para ksatria wanita. Ibu kota Kaisar Tiandou sedang berkembang. Sebenarnya, Lindai telah jatuh cinta pada pria di depannya, Chukin. Apakah dia sedang bekerja atau berlatih, sosok ini muncul di benaknya. Lindai menyukai pria yang kuat, dan lebih menyukai pria yang tampan, dan Chukin tampaknya tumbuh di atas estetikanya. Jika bukan karena rasa takut menjadi hubungan guru adik dengan Sujin, Chukin akan malu, dan dia ingin menunjukkan hatinya kepada Chukin. Ordok Satria Wanita adalah benua Douro, satu-satunya ordok Satria Wanita. Pada saat ini, Zuzuki menatap Lindai dengan heran. Ya, Lindai mengangguk. Kinger, tahukah kamu? Chukin sedikit terkejut. Ya, sebenarnya, keinginanku sejak kecil adalah menjadi seorang ksatria wanita, kata Zuzuki. Saat dia berkata, dia menekuk lengan Chukin dan berkata, Chukin, bolehkah aku bergabung dengan para ksatria wanita? Baiklah, ini kebebasanmu. Chukin mengangguk. Kalau begitu aku ingin bergabung. Zuzuyun berkata, Chukin, aku punya alasan yang sama dengan Zuking. Aku juga akan bergabung. Ning Rongrong dan Xiao Wu berkata serempak. Rongrong, Xiao Wu, kenapa kalian berdua? Tanya Chukin. Tidak ada yang lain, hanya mengenakan baju besi ini, sangat indah. Kata Xiao Wu lebih dulu. Ya, sangat agung. Ning Rongrong mengikuti. Karena ketiga kakak perempuan telah bergabung, aku juga ingin melakukannya. Kata Wang Qiwer. Bagaimana dengan kalian? Kata Chukin, sambil melihat ke arah wanita-wanita lainnya. Para wanita itu berdiskusi satu sama lain. Huliena berkata atas nama para wanita, menjadi seorang ksatria adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap wanita luar biasa di benua Douro. Sayang sekali bahwa di benua Douro, wanita sangat lemah, hanya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan munculnya seorang guru spiritual yang luar biasa seperti seorang guru, benua Douro tidak memiliki kelompok ksatria wanita sebelumnya, jadi saya ingin bergabung, tetapi saya dari Aula Roh, saya tidak tahu apakah saya dapat bergabung dengan kelompok ksatria Kekaisaran Surga Do. Kakak ini, kamu salah paham. Lindai menjawab, Ordok Satria Wanita dibentuk secara spontan oleh Akademi Tianshui kami, tidak berafiliasi dengan kekaisaran manapun, kekuatan manapun. Kalau begitu aku akan bergabung. Jawab Huliena. Baiklah, kalau begitu, kalian semua kecuali Yuehua harus bergabung. Chukin mengangguk lalu menatap Lindai. Kepala Lin, apakah Anda dipersilakan? Selamat datang, selamat datang. Lindai menjawab, hanya saja, di bawah mahkota Pangeran Wang, para dayang Anda semuanya terlalu hebat. Saya adalah kepala Anda, saya mungkin tidak dapat melakukannya. Petik 2. Untuk diri Anda sendiri, percayalah sedikit. Chukin menepuk bahu Lindai. 2 hari yang lalu, sistem merilis tugas lain,
dan objek tugasnya adalah Lin Dai. Ya, Lin Dai mengangguk dengan percaya diri. Jika Anda tidak dapat mengendalikan mereka, katakan saja kepada saya. Chu Qin tersenyum tipis, saya dapat menyembuhkan mereka. Pada saat ini, Chu Qin berpikir dalam hatinya, baju besi ini memang semacam seragam. Hebat, dengan tambahan para dayang di bawah mahkota raja, para ksatria wanita kita pasti akan berkembang. Ya, para anggota ksatria wanita dengan senang hati berkata satu demi satu. Sejujurnya, mereka juga tertarik pada Chu dan Qin, tetapi siapa yang berani mengungkapkannya dalam hati mereka? Sekarang sudah diputuskan, maka Rogerson, bersiaplah untuk berangkat. Chu Qin menatap Rogerson dan berkata, ya, ksatria, berangkat. Rogerson segera terbang di atas kudanya dan berteriak pada para ksatria. 2 hari kemudian, Istana Tiandou, di dalam ruang belajar kekaisaran. Yang Mulia, Oslo, Stephen, Sima dan para patriark lainnya serta tetua klan dari 8 keluarga besar sedang diterima di luar ruang belajar kekaisaran. Komandan seorang ksatria penjaga masuk dan melapor kepada Kaisar Sueye. Untuk apa mereka ke sini? Kaisar Sueye tampak sedikit dingin. Para bangsawan ini datang untuk membunuh kepala keluarga Stephen. Jawab pemimpin ksatria itu. Kaisar Sueye sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Meskipun tidak pasti siapa yang membunuh kepala keluarga Stephen, putranya dibunuh oleh Chu dan Qin Su. Oleh karena itu, Kaisar Sueye berspekulasi bahwa sebagian besar insiden ini dilakukan oleh Chu dan Qin. Kaisar Sueye berada dalam dilema. Dia tahu kekuatan Chu dan Qin, dan yang terakhir adalah menantunya. Namun, 8 keluarga besar adalah kekuatan terbesar di Kekaisaran Tiandou. Sistem Kekaisaran Tiandou sedikit seperti sistem pelimpahan. Semua pangeran ini memiliki tentara dan kuda di tangan mereka. Jika mereka tersinggung dengan gegabah, itu tidak akan berhasil. Dengan kata lain, kekuatan Kekaisaran Tiandou tidak terlalu terkonsentrasi, dengan kerajaan kadipaten di luar, para pangeran di dalam, dan negara Tiongkok. Kekaisaran Langit Dou sama sekali tidak seperti Kekaisaran Bintang Luo, kaisar adalah eksistensi yang mutlak. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Kekaisaran Langit Dou akan terbagi nanti. Lian, di mana Wang Jue? Kaisar Sueye menatap pemimpin ksatria itu. Kembali ke Yang Mulia, menurut berita dari Kepala Rogerson, Wang Jue dinobatkan, dan dia diharapkan tiba di ibu kota Kekaisaran besok. Lian menjawab, di mana King He? Sueye terus bertanya, Yang Mulia masih sakit. Lian menjawab, mengapa King He begitu lemah akhir-akhir ini? Sueye menghela nafas, bagaimana saya bisa mempercayainya untuk memberikan fondasi kepadanya? Yang Mulia, apakah Anda ingin bertemu dengan Yang Mulia? Lian bertanya, tidak ada alasan bagi kaisar untuk bertemu dengan pangeran. Sueye menggelengkan kepalanya, pergi dan beritahu para adipati, sudah terlambat dan saya lelah. Biarkan mereka tinggal di hotel dulu dan kembali besok, Sueye menjawab, ingat, senang dihibur. Ya, Ang Li dapat menerima perintah untuk keluar. 8 keluarga besar juga harus mati. Setelah Lian pergi, tatapan Kaisar Sueye berubah menjadi tatapan tajam. Di pagi hari berikutnya, ksatria Rogerson, para ksatria wanita, dikelilingi oleh kereta mewah besar milik Chu dan Qin, tiba di luar ibu kota kekaisaran. Aku pulang. Sueke mengangkat tirai kereta dan melihat keluar, tampak sangat bersemangat. Ya, setiap kali aku kembali ke Kekaisaran Surga Dou dari luar, itu membuatku merasa nyaman dan tenang. Ning Rongrong mengikuti sambil tersenyum. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan menepuk-nepuk pinggul Ning Rongrong dan Sueke yang sedang membungkuk. Namun, Ning Rongrong dan Sueke sama sekali tidak peduli dengan Chu Qin, mereka masih menghirup udara di luar. Panggil. Pada saat ini, kereta berhenti tiba-tiba, dan Sueke dan Ning Rongrong hampir terbalik. Untungnya, mereka dipeluk oleh Chu Qin tepat waktu. Yang terakhir tersenyum, ringan. Yah, apakah aku mengatakan itu berbahaya? Segera setelah itu, Chu Qin melihat keluar dan berteriak, Rogerson, ada apa? Qin Chu Qin Myanmar, itu Liang, pengawal istana di sebelah Yang Mulia. Dia diperintahkan oleh Yang Mulia, tolong Wang Jue Mian Anda untuk pergi ke istana Tiandou sesegera mungkin. Setelah mendengar ini, Qian Renshui dan Chu Qin terkejut. Chu Qin, bukankah seharusnya kamu membunuh Patriark Stephen, kan? Su Jin berkata dengan wajah khawatir. Aku tidak tahu, tapi,
Jiner, kamu tidak perlu khawatir tentang aku bahkan tentang ini. Chu Qin balas tersenyum. Ziji Erlong, Suer dan aku, KR akan pergi ke Istana Surga Dou. Kamu bawa Jiner dan yang lainnya, pertama kembali ke Akademi Qinglong. Chu Qin menoleh ke Ziji dan berkata, bagus. Ziji dan Liu Erlong mengangguk bersamaan. Di ruang belajar kerajaan, di sini, sekelompok adipati dan markis datang. 3 orang yang dipimpin oleh mereka mengenakan jubah yang indah, 2 pria dan 1 wanita. Kedua pria itu adalah pria tua. Itu adalah Sima Yulong, kepala keluarga Sima, dan Oslo, kepala keluarga Oslo. Dan wanita itu, yang tampaknya baru berusia 30 atau 40 tahun, terlihat sangat cantik. Fitur wajah wanita itu sangat cantik. Wajah seperti telur angsa adalah hidung yang sedikit terangkat, sepasang mata dan feng yang jernih dan bercahaya, dan bibir merah kecil seperti ceri bersama-sama membentuk wajah yang cantik. Dia mengenakan gaun panjang yang indah dengan ukiran burung phoenix dan perhiasan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Dadanya setengah terbuka, memperlihatkan selokan yang dalam. Tubuh bagian bawahnya adalah gaun panjang yang mirip dengan congsam, dengan kedua sisi terbuka. 2 kaki sutra hitam yang tinggi dan ramping dapat terlihat dengan jelas, dan di bawahnya, masih ada sepatu bot hak tinggi yang keren dan berlapis emas. Kuku yang dicat cerah dan punggung kaki yang tanpa cacat membuat mata orang sedikit tak terelakkan. Dia adalah kepala dari 8 keluarga, Sangguan Yaking, patriark keluarga Sangguan. Yang mulia, tolong ambil keputusan untuk kami. Pada saat ini, Oslo menatap Kaisar Sueye dan berkata, kepala keluarga Stephen, Adipati Stephen, meninggal di kota Tianshui. Mati karena takdir. Sueye berpura-pura tidak tahu, dan berkata, cari tahu siapa yang melakukannya. Yang mulia, pembunuhnya tidak ditemukan, bahkan jasad Adipati Stephen pun tidak ditemukan. Namun, pada saat yang sama Adipati Stephen meninggal, putranya, kata Sima Yulong. Ada apa? Kaisar Sueye masih bertanya dengan sengaja. Aku dibunuh oleh Raja Naga Biru, secara langsung. Lanjut Sima Yulong, saya mendengar bahwa Stephen Lin, penguasa kota Tianshui, tidak melakukan apapun selama masa jabatannya. Selain itu, dia ingin melakukan penyerangan tidak senonoh terhadap dekan Universitas Tianshui, seorang istri Raja Chudankin. Bukankah wajar untuk membunuhnya? Petik 2. Yang mulia, Stephen Lin bersalah atas kematian, tetapi Adipati Stephen tidak bersalah. Apakah terlalu berlebihan untuk membunuh Tuan Wang? Sangguan Yaking tersenyum tipis. Jika raja yang melakukannya, itu akan terlalu berlebihan. Tetapi, Adipati Sangguan, Anda juga mengatakan bahwa pembunuh yang membunuh Adipati Stephen tidak ditemukan. Sueye menjawab, Yang mulia, Stephen Lin menyinggung putra mahkota. Adipati Stephen baru saja meninggal di kota Tianshui. Apakah ini kebetulan? Oslo bertanya. Petik 2. Mengapa itu tidak bisa menjadi kebetulan? Sueye tersenyum acuh tak acuh, Anda harus memperhatikan bukti untuk semuanya. Tanpa alasan, Anda mencurigai bahwa Raja yang mulia dan tertinggi dari Kekaisaran Surga Do saya agak berlebihan. Petik 2. Yang mulia, Raja Qinglong adalah menantu Anda, apakah Anda memihak Raja? Seorang markis dari keluarga Stephen bertanya, apa yang Anda katakan? Sueye langsung melirik markis dengan dingin. Markis langsung berlutut saat mendengar kata-kata itu, Yang mulia tenanglah. Duke Stephen, saudara klan saya, menteri juga sedikit khawatir. Yang mulia tenanglah. Duke Oslo berkata, Duke Stephen adalah wakil presiden Federasi 8 keluarga kita. Dia mengalami kecelakaan. Ini adalah kehilangan besar bagi keluarga 8 keluarga kita. Kita semua ingin berada di hadapan Yang mulia untuknya. Harap bersikap adil, ayo kita lakukan. Kaisar Sueye melanjutkan, Tuan Qinglong sudah tiba di ibu kota kekaisaran. Saat dia memasuki istana, bagaimana kalau kita berhadapan denganmu? Mendengar ini, beberapa pasukan, markis yang kurang berani, adipati, mulai panik. Mereka telah mendengar bahwa Adipati Qinglong adalah yang termuda yang bergelar Douro dalam sejarah, dan, menurut informasi yang mereka miliki, Adipati Qinglong ini tampaknya memiliki asal-usul dengan Aula Roh. Berani bertanya kepada Yang Mulia, Tuan Qinglong, kapan dia akan tiba? Sangguan Yaking bertanya, meskipun dia seorang wanita, dia adalah yang terkuat di antara 8 keluarga besar, dan memiliki pasukan sebanyak 600.000.
Kalian harus tahu bahwa keluarga Kekaisaran Heaven Dou hanya memiliki 1 juta pasukan. Selain itu, sistem keluarga Sangguan Yaking agak mirip dengan keluarga Kekaisaran Xingluo. Dia juga menonjol dari ujian yang berat. Oleh karena itu, Sangguan Yaking tidak takut pada apapun, bahkan jika itu adalah Kaisar Sueye, itu tetap sama. Seharusnya segera, semuanya, jangan khawatir. Kaisar Sueye tersenyum acuh tak acuh, saya belum sarapan, duduk dan makan saja. Tidak perlu, Yang Mulia. Oslo menjawab, Anda tidak lapar. Anda tidak lapar, saya lapar. Segera setelah itu, sebelum menunggu persetujuan dari 8 keluarga besar, Kaisar Sueye telah memerintahkan orang-orang untuk membawa steak yang enak, dan kemudian Kaisar Sueye menggunakan pisau dan garpu untuk memotong steak dan mulai mengunyahnya dengan hati-hati. Melihat kenikmatan makanan Sueye, para anggota 8 klan besar tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Sebenarnya, itu adalah masalah wajah 8 klan besar. Mereka belum sarapan dan menunggu di luar istana. Namun, Kaisar Sueye menggantung mereka selama 1 jam penuh sebelum dia bertemu, jadi mereka dapat dikatakan belum masuk. Pada saat ini, orang-orang dari 8 keluarga besar menggertakkan gigi mereka ke arah Chukin, dan menghitung keluhan mereka di kepalanya. Waktu berlalu, dan akhirnya Sima Yulong tidak bisa duduk diam. Yang Mulia, ketika menteri berani bertanya, kapan Raja Naga Biru akan datang? Tuan Qinglong, aku tidak dibatasi olehku. Ketika dia datang, itu adalah kebebasannya. Jika kau ingin menemukannya, tentu saja kau harus menunggu. Sueye berkata dengan tenang sambil memakan steak. Jelas, Kaisar Sueye sengaja ingin memprovokasi kontradiksi antara 8 keluarga besar dan Chu dan Qin. Dia tidak berani memulai, bukankah Chu dan Qin juga berani? Ini adalah orang yang memiliki hubungan besar dengan Kaisar Xingluo, Paus Kuiluhun, dan Tuan Petir Biru Zhong Yuyuan Zhen terbunuh. Apa yang ditakuti Chu dan Qin? Ini, Tuan, sangat menjengkelkan. Beberapa adipati dan markis tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesap, binatang buas. Siapa yang mengatakannya tadi? Kaisar Agung Sueye berkata dengan dingin. Yang Mulia, ini keluarga Stephen, Marquis of War. Jawab Ang Li. Hina Wang Jue, tarik keluar, dan pukul 20 tongkat dulu. Kata Sueye yang agung. Ya, Lian mendengar kata-kata itu, sebuah teleportasi datang ke Markis, dan dia menyeretnya keluar dari kerumunan, langsung keluar dari aula. Mendengar teriakan Markis Zhan dari luar, Duke dan Markis, bahkan jika mereka mengeluh, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. 1/4 jam lagi berlalu. Yang Mulia, Raja Naga Azure tidak datang, apakah Anda ingin kami menunggu di sini selamanya? Oslo akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Anda juga bisa kembali. Kaisar Sueye meletakkan dokumen di tangannya dan menjawab dengan tenang, ketika Tuan Naga Azure datang ke istana, aku akan melindungimu lagi. Paman Sue, maaf, aku terlambat. Pada saat ini, suara Chukin terdengar di luar pintu. Begitu suara itu jatuh, Chukin meraih telapak tangan Sueke dan berjalan perlahan ke aula. Melihat Chukin, Duke dan Markis langsung marah, dan mereka ingin segera menamparkan wajah Chukin, tetapi Sangguan Yaking tidak sesabar mereka. Dia menatap Chukin, dan cahaya aneh melintas di matanya. Oh, Chukin, ini dia. Sueye yang agung menatap Chukin sambil tersenyum. Paman Sue, aku seharusnya sudah ada di sini sejak lama. Aku agak lapar di tengah jalan. Aku pergi makan. Aku tidak melewatkan apapun, kan? Chukin sepertinya berkata dengan sengaja. Tidak, tidak. Kaisar Sueye tersenyum. Dan Duke dan Markis dari 8 keluarga besar, diam-diam menggertakkan gigi mereka. Mereka menunggu di sini dengan perut kosong, tetapi kamu masuk ketika kamu sudah kenyang di luar. Aku tidak tahu Paman Sue, apa yang kamu cari. Chukin tersenyum ringan dan berkata dengan sengaja. Chukin, bukan aku yang mencarimu, tapi mereka. Sueye yang agung menoleh ke Duke dan Markis dari 8 keluarga besar. Ini adalah satu-satunya raja yang dianugerahkan oleh Kekaisaran Dou surgaku, kamu tidak diterima. Kaisar Sueye melanjutkan, untuk para bangsawan, lihatlah Tuan Qinglong. Para adipati dan markis semuanya membungkukkan pinggang mereka sedikit. Saat semua orang membungkuk, Chukin memperhatikan Sangguan Yaking. Sejujurnya, Chukin adalah pria yang penuh nafsu, dan dia lebih menyukai yang besar. Sangguan Yaking, Su Jinlin, dan Dai Ziji ini berkelahi.
Berdiri, ayo, beri tempat duduk, kata Sueye yang agung. Segera, penjaga membawa 2 kursi, Chukin dan Sueke duduk di atasnya. Namun tampaknya sengaja atau tidak sengaja, Chukin tidak membiarkan semua orang bangun, duduk di kursi, dan langsung bertanya, kalian, apa yang kalian cari dariku? Duke dan Markis tertegun sejenak, tetapi Oslo harus mendongak, tuanku, kami di sini untuk Duke Stephen. Ya, teruslah bicara, jawab Chukin dengan tenang. Adipati Stephen, diserang dan dibunuh di luar kota Tianshui, dan kudengar pada hari itu, Tuan Qinglong membunuh putra Stephen, penguasa kota Tianshui. Oslo bertanya, mungkinkah kematian Adipati Stephen ada hubungannya dengan Qinglong? Apakah tidak apa-apa bagi raja? Ada hubungannya. Chukin tersenyum tenang, ya, aku membunuh Adipati Stephen, dan aku juga memenggal kepalanya sendiri. Mendengar ini, semua Adipati Markis ketakutan dan marah, hanya Sangguan Yaking, yang tampak berbeda dari yang lain, tampak sedikit lebih tenang. Kaisar Sueye terkejut. Awalnya dia ingin membantu Chukin menutupinya, tetapi dia tidak menyangka Chukin akan mengakuinya secara langsung. Sebenarnya, siapa yang dia takuti dengan kekuatan Chu dan Qin saat ini? Qian Daoliu telah dibersihkan, apalagi lalat-lalat kecil ini. Baiklah, Tuan Qinglong, dia benar-benar seorang pria, kata Sima Yulong dingin. Kemudian dia menatap Kaisar Sueye, yang mulia, Tuan Qinglong telah mengakui telah membunuh Adipati Stephen. Menurut hukum Kekaisaran Surga Dou, siapapun di atas adipati akan dibunuh tanpa alasan, terlepas dari jabatan resminya. Yang mulia, silakan eksekusi Raja Qinglong, sesuai hukum. Semua adipati dan markis berkata serempak. Chukin tampak sangat tenang dan menyeruput secangkir teh. Dia ingin melihat bagaimana lalat-lalat ini. Ini, Alice. Kaisar Sueye sedikit mengerut, dan dia hendak berbicara, tetapi dia mendengar Sangguan Yaking berkata, Yang mulia, menurut hukum kekaisaran, membunuh adipati adalah hal yang sangat buruk. Namun, Tuan Qinglong memiliki kebaikan yang besar kepadaku. Kekaisaran, juga dikenal sebagai gelar termuda dalam sejarah, Tuan Naga Azure tidak akan mati. Sueye Agung dan bahkan Chukin sendiri sedikit terkejut. Oslo dan Sima Yulong bahkan lebih ketakutan. Sangguan Yaking, apa maksudmu? Oslo bertanya dengan marah. Jelas Anda menghasut kami untuk datang menghadap orang suci. Sima Yulong juga mengikuti. 2 adipati, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sangguan Yaking tersenyum acuh tak acuh. Anda, para adipati, sang markis sangat marah. Yang mulia, Oslo terdiam, lalu berkata, Yang mulia, meskipun Tuan Naga Biru baik terhadap kekaisaran, tetapi kebaikan adalah kebaikan, keburukan adalah keburukan, kebaikan dan keburukan tidak dapat diimbangi. Mohon Yang Mulia untuk menegakkan hukum dengan tidak memihak. Yang Mulia, mohon tegakkan hukum dengan tidak memihak. Para markis dan adipati berteriak satu persatu, mengandalkan banyaknya orang. Apa maksud Anda? Apakah Anda ingin memaksa istana? Kaisar Besar Sueye berkata dengan marah. Para menteri tidak memiliki hati yang memberontak, tetapi jika Yang Mulia tidak adil, maka para menteri harus datang dan mencari keadilan sendiri. Oslo menjawab. Ketika Kaisar Sueye mendengar ancaman itu dan hendak marah, Chukin meletakkan teh di tangannya dan berkata dengan tenang, apakah kamu sudah selesai? Setelah mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Chukin. Kalian, ini benar-benar menarik. Chukin tersenyum dingin, jika kamu tidak berpikir, kamu akan membalas budi Kaisar. Seorang abdi dalam seperti itu, Paman Sue, menurutku itu tidak sepadan. Apa maksudmu? Oslo dan Sima Yulong berkata serempak. Itu berarti mulai sekarang, kamu tidak akan lagi menjadi abdi dalam Kekaisaran Surga Dou. Chukin melanjutkan. Apa? Para bangsawan berkata dengan heran. Aku tidak mengerti, hanya mengandalkan beberapa jenderal yang kalah di bawah tanganmu, berani menantang Kaisar secara terbuka. Chukin terus tersenyum. Jue Wang, apa yang kau katakan agak keterlaluan. Oslo berkata dengan dingin, ketika kami menantang Kaisar, tetapi kau, sang raja, mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mengeksekusi Adipati Stephen tanpa izin. Karena Yang Mulia memihak padamu, maka kami hanya bisa membantu diri kami sendiri. Yang Mulia, selamat tinggal, kami akan kembali. Oslo meninggalkan sebuah kalimat, membuat para adipati dan markis berbalik dan pergi. Kaisar Sueye langsung marah. Kata-kata Oslo sangat jelas, mereka akan melawan balik dengan pasukan.
Tetapi aku melihat bahwa begitu Oslo hendak berbalik, sebuah pedang raksasa berwarna merah gelap telah menembus jantungnya. Ah! Semua orang yang hadir terkejut, termasuk Sue Ye dan Sangguan Yaking. Pada saat ini, Chukin menutupi mata Sue Ke dengan satu tangan, dan memanipulasi pedang Dewa Asura dengan tangan lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa Chukinlah yang membunuh Oslo. Detik berikutnya, Oslo telah berubah menjadi kabut darah karena putus asa. Chukin, beraninya kau. Sima Yulong menggertakkan giginya. Clear Sky School, Blue Electric Overlord Sect Master, aku membunuh mereka semua, jangan pikir aku berani. Chukin mencibir. Sima Yulong langsung ketakutan. Mereka meminta diri mereka untuk menjadi sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah cukup kuat untuk dibandingkan dengan tiga yang terakhir. Pada saat ini, pedang Sura Chukin telah menusuk Sima Yulong, mengakhiri hidupnya. Kami bertarung denganmu, teriak seorang adipati. Begitu suara itu jatuh, para adipati markis ini, kecuali Sangguan Yaking, mengorbankan cincin roh mereka. Mereka yang bisa menjadi adipati markis, kekuatan jiwa mereka tidak lemah, yang terakhir adalah kaisar jiwa. Dengan kekuatan roh orang-orang ini meledak pada saat yang sama, seluruh aula mulai bergetar. Aula menggunakan kekuatan, kalian tidak akan bisa memberontak. Kaisar Sueye menatap orang-orang ini dan bertanya dengan dingin. Sueye, dasar pangeran yang lemah, persetan. Bunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, para adipati markis ini, secara bersamaan membunuh Chukin dan Sueye. Lindungi yang mulia, Lian berteriak tergesa-gesa, memanggil para pengawal untuk berjaga di depan Kaisar Sueye. Namun, di detik berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Mereka melihat beberapa sinar cahaya berdarah di aula utama menyala, dan kemudian semuanya menegang di tempat, dan cincin roh mereka semua menghilang. Apa? Semua orang ngeri. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah metode Chukin, dari cincin roh Raja Kelelawar berkepala 9 merah, pedang Asura, dan perpaduan sempurna dari alam dewa pembunuh alam sihir terlarang. Seperti namanya, seperti di kota pembantaian, di alam iblis terlarang, tidak seorang pun kecuali mereka yang dipilih oleh Chu dan Qin akan dapat menggunakan kemampuan roh. Meskipun domain sihir terlarang Chukin masih dalam tahap awal kultivasi, dan tidak dapat memenjarakan beberapa master jiwa di atas gelar Douro, tetapi itu lebih dari cukup untuk memenjarakan para bijak jiwa, kaisar jiwa, dan Douro jiwa tingkat rendah ini. Lari, tidak dapat menggunakan kemampuan roh, para adipati markis ini menyerah dalam sekejap, dan ingin berlari keluar aula. Apa yang kamu lari? Apakah kamu tidak datang untuk bersenang-senang? Hanya saja Tuan belum cukup bermain. Pada saat ini, dua sosok cantik muncul. Di bawah kaki mereka, ada 5 hitam, 4 merah, dan 3 hitam dan 6 merah. Kedua orang ini adalah rombongan dan istri terkuat Chu dan Qin. Sudaji dan Yan Lingji. Gelar Douro. Melihat kedua dewa pembunuh ini, para adipati markis ini benar-benar ketakutan. Mereka berbalik dan Chukin muncul di belakangnya dengan 4 cincin roh merah di bawah kakinya. Wang Jue mohon ampun. Sangguan Yaking segera berlutut dan memohon ampun. Tuan Wang, tolong ampuni nyawamu. Semua markis dan adipati berlutut satu demi satu. Paman Sue, jika mereka mati. Chukin tersenyum acuh tak acuh tanpa menoleh ke belakang. Bunuh. Sekelompok jaksa dan pencuri. Jawab Sueye yang agung. Dia sudah menunggu hari ini. Sudut mulut Chukin sedikit miring, dan sedetik kemudian, pedang ilahi Sura di tangannya dilepaskan. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, pedang Sura menembus hati mereka semua secara bergantian, membunuh semua markis dan adipati ini. Hanya, Sangguan Yaking yang tersisa sendirian. Segera setelah itu, Chukin menatap Sangguan Yaking, adipati Sangguan, bangun. Jangan berani berada di posisi yang rendah hati. Sangguan Yaking berkata dengan ketakutan di wajahnya. Jika kamu membiarkanmu bangun, kamu bisa bangun. Pertama, aku tidak membunuh wanita, dan kedua, kamu cukup pandai membesarkan. Chukin tersenyum tipis. Sangguan Yaking berani berdiri dengan gemetar. Kemudian, Chukin menoleh ke Sue Agung, dan berkata dengan sedikit rasa hormat, Paman Sue, para pejabat istana dan pencuri yang memberontak, semuanya telah dihukum mati. Kecerdasan emosional Chukin sangat tinggi. Dalam hatinya, dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap identitas Sue Agung. Sebagian hanya menghormati ayah Sueke. Namun,
Chu Qin tahu bahwa jika dia terlalu sombong dan tidak patuh, maka kemungkinan besar Kaisar Sui tidak akan menoleransinya. Saat itu, Chu Qin ditakdirkan untuk hanya mengikuti jalan yang membuat Sui kesedih. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Chu Qin, baiklah. Benar saja, Sui Agung tersenyum gembira, seperti yang diharapkan dari menantu laki-lakiku yang baik, raja yang baik dari Kekaisaran Surga Do. Chu Qin, kamu telah bekerja keras. Itu harus dilakukan. Chu Qin menjawab, tetapi Paman Sui, meskipun para pemimpin dari 8 keluarga besar dibunuh olehku, sulit untuk menjamin bahwa anggota klan mereka tidak akan melawan. Haruskah aku membantumu menyelesaikannya? Tidak perlu. Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kematian keras kepala yang lama ini, dan sisanya adalah gerombolan naga tanpa pemimpin. Tahtamu, Paman Sui, tidak diperoleh dengan keberuntungan. Baiklah, jika Paman Sui tidak dapat menyelesaikan masalah, datang saja ke Akademi Qinglong untuk menemukanku. Chu Qin mengangguk. Ya, Sui mengangguk, lalu menatap Sudaji dan Yan Lingji dan berkata, Chu Qin, siapakah kedua gelar Douluo ini? Itu kakak Daji dan kakak Lingji. Sebelum Chu Qin berbicara, Sui menjawab, ayah, mereka juga wanita Chu Qin. Oh, Sui yang agung berkata dengan heran. Tanpa diduga, Chu dan Qin masih memiliki wanita yang begitu berkuasa, dan berita bahwa Chu dan Qin berselingkuh dengan Paus Istana Wuhun mungkin bukan tidak berdasar. Menantu yang begitu baik, Sui memutuskan untuk memperlakukannya dengan baik. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Sui memandang Sangguan Yaking yang berlutut di tanah dan berkata, Sangguan Yaking. Yang mulia, Sangguan Yaking berkata, menundukkan kepalanya sedikit takut. Awalnya, kalian seharusnya seperti sekelompok pejabat dan pencuri yang kacau ini, tanpa tempat untuk mati. Namun, aku tidak ingin kalian bergabung dengan mereka dalam kekacauan itu. Kalau begitu, mulai hari ini, kalian akan menggulingkan jabatan kalian sebagai Gubernur Asia Tenggara dan Jenderal Zenan, dan menghapuskan Patriark Keluarga Sangguan. Gelar, mempertahankan gelar Adipati, dan mengikuti Tuan Qinglong. Kata Kaisar Agung Sui. Terima kasih Tuan Longen, jawab Sangguan Yaking. Mendengar ini, Chu Qin sedikit mengernyit, apa yang dilakukan calon ayah mertuanya. Tidak mungkin, aku juga membantu diriku sendiri untuk menemukan seorang wanita. Tapi setelah mengatakan itu, Sangguan Yaking memang kelas atas. Terima kasih Paman Sui. Chu Qin menatap Kaisar Sui sambil tersenyum, kalau begitu Chu Qin, ayo pergi dulu. Baiklah, hari ini aku sangat perlu menangani urusan 8 keluarga besar. Besok, aku akan mengenalmu dan semua wanita di istana. Kaisar Besar Sui tersenyum. Baiklah, Paman Sui. Chu Qin mengangguk. Setelah itu, Chu Qin membawa Sui ke Sudaji Yan Lingji berjalan keluar istana, dan Sangguan Yaking mengikuti tanpa sepatah kata pun. Ketika dia datang ke Akademi Qinglong, Chu Qin kebetulan bertemu langsung dengan Ziji dan Liu Erlong. Ziji, Erlong, apa yang kalian lakukan di pintu? Menungguku. Chu Qin bertanya kepada kedua wanita itu sambil memeluknya. Chu Qin, Kaisar Sui, apakah kau tidak melakukan apapun padamu, kan? Liu Erlong bertanya dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, Sui adalah ayah Sui Ke, bagaimana mungkin calon menantuku? Kata Chu Qin sambil menatap Sui Ke, KR, tidakkah kau berpikir begitu? Sui Ke tersenyum, ayah, perlakukan Chu Qin dengan baik, dua saudara perempuan, jangan khawatir. Itu bagus. Liu Erlong menghela napas lega, Chu Qin, aku telah menempatkan para ksatria wanita di Akademi Qinglong. Petik 2. Lalu, di mana kita tinggal? Chu Qin sedikit terkejut. Rumah Raja. Liu Erlong tersenyum. Rumah Wang Jue. Chu Qin bahkan lebih gentar. Ah, tidakkah kau tahu? Sui Ke menunjuk ke hutan di sebelah Akademi Qinglong dengan heran. Belum lama ini, ayah secara khusus mengalokasikan sejumlah besar uang untuk membangun rumah Raja Qinglong untukmu di sebelah Akademi Qinglong. Aku pergi ke kota pembantaian, aku benar-benar tidak tahu. Chu Qin tersenyum balik, cepat, bawa aku untuk melihatnya. Aku tidak tahu, Chu dan Qin tercengang pada pandangan pertama. Seluruh istana Raja Qinglong digambarkan dalam satu kata hati. Skala istana Raja Qinglong tidak kalah dengan Akademi Qinglong di sebelahnya, atau bahkan lebih buruk. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan di sini sangat khusus, semuanya adalah bangunan mewah yang terbuat dari marmer dan granit,
dan interiornya bahkan lebih mewah daripada istana Do Surgawi. Kubah bergaya Eropa yang megah, ubin marmer, semua jenis sofa kulit, kursi, tempat tidur, emas, perak, dan batu giok, masih banyak lagi. Oke, seru Chukin berulang kali. Tempat ini layak untuk identitasnya dan layak menjadi sarang cintanya. Chukin, kamu tinggal di aula utama pusat. Selain itu, semua saudara perempuan, termasuk Sujin dan Lindai, diatur untuk tinggal di sekitarmu. Semua anggota ksatria tinggal di halaman depan, tidak akan mengganggu kehidupanmu dengan cara apapun. Ziji berkata dengan akrab. Lindai tinggal di istana pangeran. Chukin bertanya sedikit terkejut. Ah, tidak mungkin. Ziji Dai sedikit mengernyit. Tentu saja, Chukin balas tersenyum. Aku tahu. Ziji tersenyum penuh pengertian. Ruoshui dan Yuhairu itu, apakah kalian sudah mengaturnya? Jangan khawatir, semua wanita sudah diatur. Ziji menegaskan, tidak akan ada yang jatuh. Ngomong-ngomong, berikan Duke Sangguan dan atur juga. Chukin menatap Sangguan Yaking di belakangnya. Sangguan Yaking menundukkan kepalanya sedikit dan menjilat bibirnya. Dia tahu ini dianggap berada di bawah pagar, tetapi tidak mungkin, Sueye Agung, tidak mungkin membiarkannya kembali ke keluarganya. Duke Sangguan, Ziji menatap Ziji yang sangat glamor dengan ekspresi sedikit bingung. Aku akan menceritakannya nanti. Chukin tersenyum. Lalu, halaman depan atau halaman belakang? Tanya Ziji. Apa maksudmu? Jawab Chukin penuh arti. Chukin dan para gadis dengan hati-hati mengunjungi sarang cinta mereka, dan akhirnya kembali ke kamar mereka. Setelah semua kerja keras, ditambah dengan pemeriksaan, dan keluaran terus-menerus, Chu dan Qin juga sedikit kurang. Tanpa diduga, begitu Chu Qingang berbaring, ketukan di pintu terdengar. Siapa? Ini aku, Chu Qin. Ada suara yang indah di luar pintu, dan itu adalah suara Su Jin yang mengesankan. Jiner, Chu Qin segera membuka pintu. Aku melihat Su Jin, mengenakan kostum istana biru, berdiri di sana. Su Jin hari ini, mengenakan riasan tebal yang sedikit genit, terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Jiner, mengapa kamu di sini? Chu Qin tersenyum sedikit. Chu Qin, bisakah kamu masuk dan berbicara? Su Jin berkata sambil tersenyum. Bagus. Chu Qin mengangguk. Setelah itu, Su Jin masuk ke kamar, Chu Qin menutup pintu, dan saat Chu Qin berbalik, matanya tiba-tiba berbinar. Aku melihat Su Jin benar-benar membuka gaun istananya, rok panjang, di dalamnya ada pakaian dalam sutra hitam yang keren, hanya bagian-bagian penting yang tertutup, dan tempat-tempat lain, hanya ada beberapa garis. Chu Qin tiba-tiba terbangun, dan berkata dengan heran, Jiner, kamu ini apa? Ada apa? Apakah aku tidak tampan? Su Jin tidak memiliki rasa malu, tetapi memasang postur menggoda dan tersenyum menawan. Tidak. Chu Qin tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, dan berjalan perlahan, hanya Jiner, biasanya kamu, tidak seperti ini. Apa aku yang biasanya? Su Jin berkata dengan penuh minat. Kamu adalah dekan Universitas Tianshui, dan kamu selalu memiliki sikap yang bermartabat dan serius. Jawab Chu Qin. Oh, Su Jin menghela nafas ringan, jadi, desain pribadiku telah runtuh. Siapa yang harus disalahkan? Salahkan kamu. Hah, Chu Qin mengerutkan kening. Kita sudah bersama selama beberapa hari, tetapi kamu masih belum tahu tentangku. Jika aku tidak menggunakan trik apapun, aku takut aku tidak akan mendapatkan cintamu. Su Jin menjawab, kalau begitu, Chu Qin, kamu suka bersikap bermartabat. Aku, atau siapa aku sekarang? Asalkan itu kamu, aku suka. Chu Qin tersenyum tipis. Su Jin tersenyum menawan dan mengulurkan tangannya secara proaktif. Jiner, apakah itu menyakitimu? Tanya Chu Qin lembut. Sedikit, kata Su Jin dengan sedikit malu. Di dalam tulangnya, selalu ada martabat dan kesungguhan seperti itu, dan beberapa tidak bisa melepaskannya. Jika bukan karena Chu Qin, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menurutnya memalukan. Dan sekarang, dia terbangun lagi, dan sifatnya mengambil alih. Sulit untukmu. Chu Qin melihat rasa malu Su Jin dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Tidak masalah, selama aku bisa membuatmu bahagia, aku tidak peduli tentang apapun. Su Jin menggelengkan kepalanya. Tapi aku merasa tertekan. Chu Qin menjawab, di masa depan, jika kamu tidak mau, jangan lakukan ini. Baiklah,
Baiklah, Su Jin mengangguk. Kalau begitu, mari kita istirahat dulu dan kembali lagi nanti. Tanya Chukin. Ya, bagaimana mungkin Su Jin berakhir seperti ini untuk pertama kalinya mencicipi buah terlarang. Di bawah mahkota Wang Jue, Sangguan Yaking, tolong temui aku. Pada saat ini, suara Sangguan Yaking datang dari luar pintu. Ah, Su Jin sedikit terkejut. Dia tidak ingin orang luar melihatnya seperti ini. Tidak masalah, Jiner, kamu berbaring di sini. Chukin menjawab, aku akan keluar dan menemuinya. Setelah itu, Chukin segera berpakaian dan berkata, tunggu aku di luar. Ya, Wang Jue dinobatkan. Sangguan Yaking menjawab dengan hormat. Segera setelah itu, Chukin berjalan ke pintu dan menutup pintu. Sudah larut malam, apa yang akan kamu lakukan padaku? Mungkinkah aku tidak terbiasa tinggal di istana pangeran? Tanya Chukin. Tidak, tidak. Sangguan Yaking menjawab, jika bukan karena Wang Jue yang memohon belas kasihan, Yaking sudah dibunuh oleh Yang Mulia, beraninya kamu meminta lebih. Hah, Chukin tersenyum tipis, Duke Sangguan, aku tidak suka mendengarkan kebohongan. Wang Jue, apa maksudmu? Ekspresi Sangguan Yaking sedikit berubah. Apakah kamu dari Paman Sue? Chukin berkata lugas. Ah, Sangguan Yaking sedikit tertegun, Wang Jue, mengapa kamu mengatakan ini? Tentu saja, pupil mata Chukin mengecil, hari ini, ketika aku membunuh Sima Yulong dan Oslo, mereka berkata, kamu memobilisasi mereka untuk datang menemui Paman Sue. Aku ingin bertemu Paman Sue, sudah direncanakan sejak lama, dengan tanganku, untuk menyingkirkan 8 keluarga besar. Ditusuk langsung oleh Chu dan Qin, Sangguan Yaking panik dan langsung berlutut, maafkan aku, Wang Jue. Bangunlah, jika aku membunuhmu, kau akan mati di istana. Chukin sedikit mengernyit. Sangguan Yaking perlahan bangkit. Sangguan Yaking, meskipun aku tidak membunuhmu, aku paling membenci mata-mata dalam hidupku. Chukin berkata dengan dingin, aku menyarankanmu untuk jujur, jika tidak, aku punya 100 cara untuk menyiksamu. Di bawah mahkota Wang Jue, meskipun aku milik Kaisar Sue, aku tidak akan pernah menjadi agen rahasia di sisimu. Sangguan Yaking buru-buru berkata, oh, kamu tidak dikirim oleh Paman Sue untuk mengawasiku. Tanya Chukin. Sangguan Yaking menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak menerima tugas dari Yang Mulia. Tugasku adalah duduk di posisi patriark dari 8 keluarga dan mengambil kesempatan untuk membasmi 8 keluarga sekaligus. Aku tidak menyangka pada saat ini. Kamu seharusnya menjadi orangnya. Paman Sue, Chukin tersenyum tipis, kamu pantas menjadi kaisar. Ya, 1 Rogerson saja sudah cukup, jadi mengapa repot-repot dan mengirimmu lagi? Chukin melanjutkan, kalau begitu, Sangguan Yaking, apa misimu, jangan bilang tidak. Yang Mulia, biarkan aku melayanimu. Sangguan Yaking menggertakkan giginya. Melayani? Bagaimana cara melayani? Chukin mengangkat alisnya. Yang Mulia berkata, Wang Jue itu mesum. Sangguan Yaking menjawab, biarkan aku mengambil kesempatan untuk mendekatimu dan menjadi wanitamu untukmu, kenikmatan. Chukin sedikit terkejut, Paman Sue, apakah itu benar-benar yang kau katakan? Baiklah, jika Yaking berbohong setengah, langit akan bergemuruh dan bergemuruh. Sangguan Yaking berkata, lalu kau, apakah kau benar-benar menerima tugas ini? Tanya Chukin. Jangan sembunyikan, aku tidak pernah terlihat di keluarga Sangguan sejak aku masih kecil. Yang Mulia yang menerimaku dan melatihku untuk menjadi komandan pengawal gelap. Sudah menjadi kewajibanku untuk mematuhi perintah. Sangguan Yaking berkata dengan sedikit serius. Mematuhi perintah adalah pekerjaan yang baik. Chukin tersenyum dingin, bagus sekali, kau bisa pergi sekarang. Di bawah Wang Jue, bukan. Sangguan Yaking sedikit terkejut. Dia pikir Chu dan Qin akan menggulingkannya secara langsung. Tidak ada. Chukin tersenyum tipis. Chukin masih sedikit jijik dengan orang-orang yang mendekatinya dengan sengaja. Tidak ada. Di bawah mahkota Wang Jue, tinggalkan tugasmu yang rendah hati. Sangguan Yaking menggertakkan giginya sedikit, berbalik dan pergi. Melihat sosok Sangguan Yaking yang pergi, Chukin menghela nafas sedikit, tetapi berjalan ke dalam ruangan dan berdiskusi dengan Su Jin di babak berikutnya, yang memulihkannya ke level yang sama seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Heaven Door Empire, di atas alun-alun istana. Pada saat ini, ada perjamuan besar di sini, selain Kaisar Agung Sueye dan selir haremnya,
para menteri di istana juga membawa sanak saudaranya ke pesta itu. Ini adalah pertama kalinya Chuqin melihat 3.000 selir di harem. Setidaknya ada 100 selir di sisi Kaisar Sueye, dan selir di sekitar para menteri terlalu banyak untuk disebutkan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa kualitas mereka sama sekali lebih rendah daripada sisi Chuqin, dan wanita manapun di sisi Chuqin, yang dibawa keluar sendirian, dapat memenangkan kerumunan. Rao begitu, Chuqin masih menertawakan dirinya sendiri, sepertinya aku masih belum cukup bekerja keras. Itu pantas menjadi satu-satunya pangeran di Kekaisaran Surga Doku. Para wanita di sekitarku semuanya cantik seperti batu giok. Hati-hati, kamu berani melawan ide ratu, 8 keluarga besar, adalah takdirmu. Tentu saja aku tidak berani. Para menteri ini semuanya LSP, dan mereka semua menatap wanita Chu dan Qin dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani memiliki pikiran buruk. Berhenti. Pada saat ini, suara Kaisar Sueye terdengar, dan alun-alun kompleks tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Kita menyelenggarakan perjamuan kali ini. Pertama-tama, Raja Chuqin, dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan sekte pembunuh dewa yang telah merusak wilayah barat laut dan membunuh lebih dari 10.000 jiwa. Sueye yang agung mengumumkan dengan keras. Apa? Memusnahkan 10.000 master jiwa dengan kekuatannya sendiri. Mendengar ini, para pejabat sipil dan militer menjadi tidak tenang. Apa konsep 10.000 master jiwa? Itu sebanding dengan ratusan ribu pasukan. Keberanian Wang Jue tak tertandingi di dunia. Seorang jenderal berteriak. Setelah itu, semua orang di alun-alun mulai berteriak. Tuan Qinglong tak tertandingi di dunia. Wow, Chuqinku luar biasa. Xiao Wu juga bersemangat, dan memasukkan anggur ke dalam mulut Chu. Qin, kedua, itu adalah Raja Naga Biru lagi, untuk menyingkirkan pencuri pemberontak Oslo, Sima Yulong, yang hampir berniat membunuh untuk kita. Sueye melanjutkan, oleh karena itu, Raja Naga Biru secara khusus ditunjuk sebagai prajurit Kekaisaran Surga Do. Marsekal Agung, kuasai 3 pasukan. Sueye yang agung benar-benar tidak dapat menemukan apapun untuk menyenangkan Chuqin, jadi dia hanya bisa menyerahkan kekuatan militer yang telah dipegangnya di tangannya. Terima kasih, Kaisar, Chuqin menjawab secara simbolis. Namun, Kaisar, saya tidak ingin menjadi militer, dan memberi saya kekuatan militer, apakah itu sedikit salah? Chuqin menjawab, yang dia kejar adalah kemudahan, panglima tentara dan kuda, mungkin banyak hal yang berantakan. Petik 2. Di bawah mahkota raja, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memusnahkan puluhan ribu master jiwa, dan tanpa seorang prajurit pun, meringankan kejahatan dari 8 keluarga besar. Jika mahkota raja bukan militer, saya akan menjadi orang pertama yang tidak percaya pada militer. Seorang pria paruh baya berteriak. Dia adalah jenderal nomor 1 di Kekaisaran, dan pada saat yang sama, penggemar kecil Chuqin. Jenderal Gelong benar sekali. Sueye berkata, Tuan Wang, jangan menolak. Yang mulia, terima kasih Yang Mulia atas kebaikan Anda. Namun, saya pikir Yang Mulia lebih cocok untuk memerintah 3 pasukan daripada saya. Chuqin menatap Qian Renshui yang menyamar, yang merupakan jalan sungai Sueqing, di bawah aula pangeran mengatur seni bela diri. Berikan dia posisi marsekal. Wang Jue, ini agak salah, kan? Sue Qinghe terdiam. Suara wanita di dalam hatinya bahkan lebih arogan menegur, Chuqin, kamu, apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang salah, karena Wang Jue yang bersikeras melakukan ini. Kalau begitu Qinghe, kamu akan menjadi komandan 3 pasukan mulai sekarang. Tuan Qinglong, Kekaisaran Rentiando, Guru Nasional. Kata Kaisar Agung Sueye. Chuqin adalah menantu laki-laki, Sue Qinghe adalah putranya, Sueye secara alami lebih dekat dengan Sue Qinghe. Terima kasih, Kaisar. Sue Qinghe hendak membantah, kata Chuqin langsung. Juga, setelah mengatakan itu, Sueye menepuk telapak tangannya, dan melihat sekelompok pengawal berbaju zirah emas membawa sebuah kotak yang ditutupi kain hitam dan berjalan ke sisi Kaisar Sueye. Segera setelah itu, di bawah instruksi Sueye Agung, kain hitam itu diangkat, memperlihatkan sebuah kotak transparan yang sangat indah, dan di dalam kotak itu terdapat sebuah benda kristal yang mirip dengan segitiga. Benda kristal itu, penuh dengan cahaya biru, tampak seperti alat ajaib dan sangat misterius. Benarkah? Melihat kristal segitiga ini, para pejabat sipil dan militer itu, mata mereka terbelalak.
Pupil mata Chukin sedikit menyusut, dia mungkin sudah menebak asal-muasal benda ini. Benar sekali, benda ini adalah artefak dari negara kota Kekaisaran Tiandou milikku, penutup alam semesta laut yang luas. Sue Ye berkata dengan suara keras, itu secara tidak sengaja diperoleh oleh suku kecil, dan kemudian suku ini dimusnahkan, penutup alam semesta laut yang luas ini, itu termasuk dalam perbendaharaan Tiandou. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang kuat dan cakap tidak dapat mengetahui kegunaan magisnya. Tetapi itu masih merupakan simbol Kekaisaran Tiandou milikku. Kemuliaan tertinggi Kekaisaran Tiandou, sekarang aku memberikannya sebagai hadiah kepada Tuan Qinglong. Kaisar, hadiahnya sudah cukup, apakah ini dikecualikan? Chukin secara simbolis sopan. Karena dia yakin bahwa Kaisar Sue Ye akan memberikannya kepada dirinya sendiri. Lagi pula, Kaisar Sue Ye berkata demikian. Benar saja, Kaisar Sue Ye bersikeras, pedang menambah pahlawan, dan senjata ilahi dipersembahkan kepada Raja. Raja harus menerima hadiah ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Jawab Chukin. Baiklah, aku percaya bahwa Tuan Qinglong pasti akan membuka rahasia alam semesta laut yang luas. Sue Ye mengangguk. Tentu saja Chukin tahu. Fasi Universe Cover bukan hanya jantung Seagot, tetapi juga merupakan barang yang wajib dimiliki oleh Seagot. Ini juga merupakan artefak yang mampu melakukan serangan kelompok dan serangan tunggal, serta tidak terlihat. Sejujurnya, bagi Chu dan Qin, hadiahnya sama sekali tidak menggiurkan. Merupakan kesenangan yang luar biasa untuk memanen lautan surga dan bumi yang luas ini. Baiklah, lanjutkan dengan musik dan tarian. Selama perjamuan, Sue Qinghe akan berpura-pura sakit, jadi dia pergi lebih dulu, dan Chukin juga menemukan kesempatan untuk meninggalkan perjamuan sebentar dan datang ke istana pangeran. Persembahan yang luar biasa, di bawah mahkota raja. Begitu Chukin masuk ke istana pangeran, dengan glamor, dia kebetulan membawa piring buah dan berjalan masuk dari luar. Glamor hari ini, tanpa mengenakan celana ketat sutra hitam sebelumnya, mirip dengan Chongsam kuno. Kecuali dada yang bangga, dua kaki yang halus, lembut, dan ramping terekspos, yang membuat hasrat Chukin sedikit meningkat. Yan Ying, Chukin balas tersenyum. Di bawah mahkota Wang Jue, apa perintahnya? Yan Mei memegang piring buah dengan kedua tangan, mengangkatnya di atas kepalanya, dan berkata sedikit. Lengkungan seperti itu secara langsung menyebabkan saljunya keluar, dan dari sudut pandang Chu dan Qin, jurang yang dalam dapat terlihat dengan jelas. Pemandangan ini membuat Chukin sedikit tak tertahankan untuk bubar. Wajah Yan Mei sedikit berubah. Dia tidak melihat ke arah Chukin, tetapi membungkukkan tubuhnya dalam postur ini, tetapi dia tidak menunggu tanggapan Chukin. Yan baru saja memutuskan untuk mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Qian Rensui, yang sudah menyamar sebagai Sue Qinghe, berjalan keluar dari rumah pangeran dan bersenandung lembut. Saudara Chu, apakah Anda di sini untuk menemui saya? Mengapa Anda tidak masuk dan duduk? Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan mengambil piring buah dari Yan Mei dengan sangat terampil. Yan Mei, kau turun dulu, Yang Mulia dan aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Ya, Yan Mei pergi dengan penuh minat. Sebelum pergi, dia tanpa sadar melihat dadanya dan langsung tersipu. Dia bahkan lupa memakai penutup dada. Dengan kata lain, di depan Chukin, dia benar-benar disumpal dan terbuka tadi. Yan Mei sedikit mengernyit, dan segera berjalan ke kamarnya. Pada saat yang sama, Chukin dan Sue Qinghe berjalan ke aula dalam berdampingan, dan segera pintu dua lantai itu tertutup rapat. Chukin menatap Qian Rensui, menatapnya lama, dan akhirnya tersenyum. Apa yang kau tertawakan? Qian Rensui dahi sedikit mengernyit, bertanya-tanya. Aku menemukan Sue kau terlihat cantik dengan pakaian pria. Chukin tersenyum. Apakah pakaian pria terlihat bagus atau pakaian wanita terlihat bagus? Qian Rensui bertanya, mereka semua cantik, suirku yang paling cantik. Chukin tersenyum lembut. Lalu, aku atau Bibi Mei, yang mana yang bagus? Qian Rensui bertanya. Chukin sedikit terkejut. Apa? Katakan saja, kamu terlihat baik. Chukin balas tersenyum. Aku tidak percaya. Qian Rensui menjawab sambil cemberut, bagi pria sepertimu, apa yang tidak bisa kamu dapatkan selalu yang terbaik. Katakan dengan jujur, jika kamu datang kepadaku, bukankah kamu datang untuk menemui Bibi Mei? Petik 2. Itu satu aspek. Chukin tersenyum tipis. Alis Qian Rensui menegang,
bagaimana dengan sisi lainnya? Di sisi lain, tentu saja aku datang untuk menemuimu. Chukin memeluk Qian Renshui dengan lembut, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, Suir, aku sangat merindukanmu. Pembohong. Qian Renshui senang, tetapi wajahnya sedikit kesal, jika kamu merindukanku, kamu tidak akan memberiku posisi marsekal prajurit dan kuda. Kamu tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang melelahkan. Kamu hanya ingin aku melakukan lebih banyak hal, sehingga aku tidak dapat mengganggumu, dan kemudian kamu dapat menggoda lebih banyak gadis. Suer, apa yang kau katakan, apakah karena kau di sampingku dan aku masih punya sedikit waktu untuk menggoda adikku? Chukin tersenyum tipis. Benar sekali. Wajah Qian Renshui sedikit malu, lalu, apa yang kau lakukan untuk memberiku posisi marsekal prajurit dan kuda? Suer bodoh. Chukin mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mempermainkan hidung Qian Renshui. Tentara Kekaisaran Surga Do telah pindah ke kota-kota dari 8 keluarga besar. Mereka tidak memiliki kepala dan 8 keluarga besar telah punah. Itu terserah. Ketika 8 keluarga besar mati, kekuatan Kekaisaran Tiandou akan dirombak. Pada saat itu, tidak seorang pun tahu kekacauan baru apa yang akan terjadi, dan hanya jika kekuatan militer ada di tanganmu, Cher, pangeranmu, akan menjadi yang terkuat. Tidak mungkin. Qian Renshui mengerutkan kening. Dulu, Sue Xing tidak dapat bertahan hidup dari siksaan dan dipukuli sampai mati oleh orang-orangku di penjara. Sekarang 8 keluarga besar juga punah. Di Kekaisaran Surga Do, masih ada yang lain. Bisakah kamu bergabung denganku? Chukin, maksudmu, Sue Ye. Sue Qinghe mengerutkan kening, Chukin tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak mengatakan siapa, aku hanya memberimu kesempatan. Aku tidak takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga. Terutama seorang kaisar, dia tidak akan mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Ya, Qian Renshui mengangguk, seperti yang kamu katakan, Sue Ye adalah ayah Sue Ke. Jika dia sedikit tenang dan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepadaku, maka aku tidak bisa menggerakkannya. Jika dia gelisah, kami hanya bisa meminta maaf kepada Sue Ke. Ya, Chukin tersenyum sedikit. Hanya saja, Chukin, apakah kamu tega melakukan sesuatu dengan Sue Ye saat itu? Sekolah Hao Tian adalah keluarga Yue Hua, aku masih akan bergerak. Chukin menjawab, jangan khawatir, aku bukan perawan. Saat Chukin berkata, dia memeluk pinggang Qian Renshui, Suer, jika aku tidak melihatmu dalam beberapa hari, kamu tampaknya telah berubah. Hah, mata Qian Renshui berbinar, ini menjadi lebih menyentuh. Chukin tersenyum tipis, dan mencelupkan tangannya ke dalam pakaian Qian Renshui. Orang jahat, wajah Qian Renshui memerah, dan dia dengan cepat menyerang balik. Suer, apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Chukin tersenyum tipis sambil memanfaatkan ini. Hah, Qian Renshui mengangkat alisnya. Kamu mengatakan bahwa ketika aku kembali dengan selamat dari ibu kota pembunuhan, kamu akan memberiku genit. Chukin miring. Kamu terlalu jahat. Qian Renshui mengerang pelan dan menjawab, kalau begitu kamu, beri aku penjaga baru. Ini, Chukin tidak tahu harus berkata apa. Semua pengawalnya adalah istrinya sendiri dan tidak bisa hidup tanpanya. Kamu berbohong padamu. Qian Renshui tersenyum, Paman Ular dan Paman Babi, mereka akan segera datang. Tombak ular, landak, kamu telah mengaturnya, tanya Chukin. Ya, Qian Renshui mengangguk, Chukin, jangan berprasangka buruk terhadap Paman Snake Spear dan Paman Porkfish. Mereka berdua telah melihatku tumbuh dewasa dan memperlakukanku dengan baik. Dan kamu dapat yakin, aku selamanya, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika suatu hari, aku bersedia meringkuk di atasmu. Sebelum Qian Renshui selesai berbicara, dia dihalangi oleh Chukin dengan tangannya, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Ya, Qian Renshui mengangguk sambil tersenyum. Segera setelah itu, Chukin langsung mendorong Qian Renshui ke bawah di samping tempat tidur dan mulai. Setelah setengah jam, Chukin dan Qian Renshui mengenakan pakaian mereka pada saat yang sama. Bagaimanapun, perjamuan masih berlangsung, dan mereka tidak bisa terlalu lama. Rao sangat puas, dan mereka berdua sangat puas. Kontrol suhu Chukin sekali lagi memainkan peran ajaib. Bibi Mei, Qian Renshui mengenakan penyamaran Sue Qinghe dan berjalan keluar dari istana pangeran bersama Chukin, yang pertama berteriak. Yang mulia, Yan Mei mendengar ini dan segera berteleportasi ke depan Qian Renshui. Chukin sengaja melirik Yan Yin,
dan jelas bahwa yang terakhir sudah mengenakan penutup dada. Bibi Mei, mulai sekarang, ikuti Chukin, kata Qian Renshui. Ah, Yan Mei mendengar kata-kata itu, dan segera mengingat adegan tadi, wajahnya sedikit memerah. Kenapa? Apa yang aku katakan tidak berhasil? Qian Renshui berkata dengan sedikit serius. Baik, Yang Mulia, kata Yan Mei, bersihkan posisi rendahmu dan berangkatlah ke istana Raja Qinglong sekarang juga. 2 jam kemudian, perjamuan itu bubar, dan Chu Qin ditinggalkan oleh Sue Ye untuk berbicara sebentar. Pada akhirnya, Chu Qin membawa kedua putrinya kembali ke istana Raja Qinglong. Kedua gadis itu setuju agar Lin Dai berpartisipasi dalam pelatihan pertama ksatria wanita, jadi Chu dan Qin tidak terburu-buru kembali ke istana Raja Qinglong dan mengikuti mereka ke Akademi Qinglong. Dapat dilihat bahwa saat ini, Lin Dai memimpin para anggota Ordo Ksatria Wanita untuk berlatih formasi. Bagi Chu dan Qin, formasi ini mungkin sedikit rentan, tetapi sebagian besar waktu, formasi ini masih dapat memberikan efek yang besar. Sebelumnya, Lin Dai dan Su Jin menggunakan kerjasama yang kuat dari para ksatria wanita untuk membunuh banyak orang. Kultus Dewa Pembunuh lebih kuat dari mereka. Di bawah Wang Jue, kamu ada di sini. Lin Dai tampak sangat bersemangat ketika dia melihat kedatangan Chu Qin. Dia segera berhenti berlatih dan berlari ke sisi Chu Qin. Ya, Chu Qin mengangguk, bagaimana? Apakah kamu masih terbiasa tinggal di Qinglong Cholege? Baiklah, terima kasih Wang Juemian untuk catatan berikutnya. Semua orang sangat berterima kasih kepadamu karena telah memberi kami tempat pelatihan yang bagus. Lin Dai menjawab, bagaimana dengan pendanaan? Chu Qin kemudian bertanya, dalam hal pendanaan, memang agak ketat. Tetapi Putri Sueke telah membantu kami berhubungan dengan para penjaga utama dan ksatria dari ibu kota Kekaisaran Heavendou. Mereka berjanji untuk mengatur beberapa tugas khusus agar kami dibayar. Itu masih belum cukup. Chu Qin tersenyum kembali, mengapa saya tidak mensponsori beberapa dari kalian? Lin Dai menggelengkan kepalanya, terima kasih Wang Jue atas kebaikanmu, tetapi kamu telah memberi kami akomodasi dan dana. Aku benar-benar tidak dapat merepotkanmu lagi. Terlebih lagi, menerima beberapa tugas dapat meningkatkan kekuatan para ksatria dengan lebih baik. Dan pengalaman tempur. Lalu, apakah kita harus mengambil alih tugas itu? Zhu Zuqing bertanya, kalian semua adalah nyonya pangeran, kalian adalah ksatria eksternal dari para ksatria wanita kami, dan kalian tidak perlu mengambil tugas itu. Aku tidak berpikir, di bawah mahkota pangeran, kalian seharusnya tidak membuatmu bekerja begitu keras. Lin Dai tersenyum ringan. Tao, ya, Chu Qin mengangguk. Bagi para wanita seperti dia, setiap gelar dapat dianggap sebagai hidupnya. Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, mungkin ada risiko. Inilah yang tidak ingin dilakukan Chu Qin. Tidak, namun, Xiao Wu menggelengkan kepalanya, kepala Lin Dai. Karena kita telah bergabung dengan ksatria wanita, maka kita adalah anggota ksatria, bagaimana kita bisa berspesialisasi? Ya, kita sudah cukup kuat sekarang, Wang Qiwer mengikuti. Kita tidak bisa hidup di bawah perlindungan sayap Chu Qin. Ya, Zhu Zuyun, Huo Wu, Sui Binger dan yang lainnya berkata serempak. Mereka semua adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, dan mereka semua memiliki kesombongan tertentu. Karena para pangeran setuju, maka aku akan mencoba yang terbaik untuk mengatur beberapa tugas di dalam ibu kota Kaisar Langit Dou. Lin Dai mengerutkan kening. Baiklah, Chu Qin mengangguk. Tapi Yuji, Brigit, Bibi Mei Wu, kalian bertiga tidak dapat berpartisipasi. Kenapa? Yuji dan Mei Wu berkata serempak. Ya, hal yang sangat menyenangkan. Brigit sedikit cemberut. Apa yang kalian katakan? Chu Qin menatap mereka dengan tatapan pucat. Yuji dan Brigit, Mei Wu, adalah makhluk jiwa, dan mereka adalah makhluk jiwa yang tidak memiliki rahasia klan naga. Mungkin Lin Dai dan yang lainnya tidak dapat melihatnya, tetapi hari ini Kaisar sedang berjongkok di antara harimau dan naga, dan Chu dan Qin harus membiarkan mereka tinggal. Di sisimu,